Ya, kita mulai anak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya anak-anak ya. Walaupun hanya bertujuh, kita bisa bertemu lagi dalam Eskul Riset Keagamaan. Mungkin nanti tidak seperti ini terus ya anak-anak ya, supaya kalian tidak bosan apa diisi apa tuh namanya materi agama aja dulu gitu ya, atau misalnya bagaimana mau bikin kelompok, misalnya pendampingan gitu ya, misalnya gendis mendampingi kelas 7 siapa gitu kan ya, Adilina sama yang kelas 8 siapa gitu ya. Nanti kita bikin ini ya supaya apa namanya, supaya ada kolaborasi ya, supaya tidak jemu dengan program yang seperti ini. Oke, untuk melanjutkan tadi Adina sebenarnya sudah selesai, tapi katanya suruh lanjutin punya Okta dulu. Okta, punya kamu udah dirapihin Okta yang kemarin, yang hari Jumat kemarin? Oke, coba di-share Okta. Loh, Andin nggak jadi pindah Andin. Oke, kemarin sampai di alinea berapa Okta? Alinea ketiga, Bu. Ketiga, oke. Ya, jadi ini anak-anak kita sedang membahas bagaimana cara membuat apa ya, membuat paragraf, bahwa paragraf itu terdiri dari satu main idea, satu ide pokok, dan yang ide pokok itu dituangkan dalam sebuah kalimat, namanya kalimat apa tuh namanya ya, kalimat pokok, kalimat utama. Nah, kemudian didukung oleh kalimat-kalimat selanjutnya yang mendukung satu ide tadi. Ketika idenya sudah apa namanya berbeda ya, itu harus pindah ke alinea berikutnya. Itu peraturan membuat paragraf atau alinea. Nah, kemarin sudah sampai di alinea 3. Alinea kedua, Bu, mau masuk ke ketiga maksudnya tadi. Oh ya, coba yuk, silakan Okta dibaca. Kamu suaranya kurang gede Okta. Sebentar, Bu. Oke, silahkan. Diulang dari yang kedua, Bu. Ya, coba biar Bacanya. biar Sholat wajib terdiri dari bacanya jangan sholat wajib, jangan begitu. Itu mempengaruhi Okta. Sholat wajib gitu. Sholat wajib terdiri dari subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Sholat adalah suatu ibadah yang diawali oleh niat dan takbiratul ihram serta diakhiri dengan salam. Sholat adalah kunci diterima atau tidaknya setiap amalan yang kita lakukan pada yaumil hisab nanti. Sholat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar seperti membunuh, mencuri, dan paling umum adalah berbohong. Berbohong adalah pernyataan yang salah dengan tujuan orang lain percaya. Berbohong merupakan suatu yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, yang dapat kehilangan kepercayaan orang lain dan merupakan perbuatan dosa besar. Di samping itu, berbohong dapat merugikan diri sendiri, apalagi dalam melaksanakan sholat. Nah, coba Ibu mau tanya Okta. Okta, kamu ini benar-benar kata-kata kamu sendiri definisi bohong, apa kamu apa tuh namanya mengutip? Misalnya berbohong adalah, itu kutipan apa bahasa kamu sendiri? Ada yang mengutip, ada yang sendiri, Bu. Nah, untuk bagian yang mengutip kamu harus tampilkan. Jadi anak-anak tidak boleh takut untuk menampilkan bahwa ini adalah kutipan. Yang penting tidak semua tulisan isinya kutipan semua.
Ya, untuk hal-hal tertentu, untuk bagian-bagian tertentu, kita memang harus mengutip supaya apa? Supaya orang percaya, oh ini definisi yang dikemukakan oleh ahli ini gitu, oleh pakar yang namanya ini gitu, anak-anak ya, enggak masalah. Jadi misalnya berbohong adalah ini Okta ngutip dari siapa, nanti di ujungnya dikasih ya, seperti yang Gendis share beberapa minggu yang lalu caranya ya. Ya, Bu. Nanti tanya ke Gendis caranya. Jadi di bagian mana kamu mengutip itu dikasih keterangan. Berarti nanti itu dicantumkan di bibliografi apa namanya ya daftar pusakanya. Oke? Oke, Oke. Bu. Ya. Kamu sholatnya tidak sama penulisannya dengan sebelum-sebelumnya. Jadi untuk penulisan anak ya, misalnya Ibu mau membahas tentang Idul Adha. Kalau ibu itu menggunakan kata binatang, maka sampai ke belakang itu pakai binatang. Misalnya binatang kurban, binatang terus yang dikatakan kata binatang. Jangan pertama ibu menggunakan binatang, terus ketika membahas tentang apanya ibu pakai hewan gitu, anak ya. Jadi biar seragam. Seperti itu. Jadi kalau kamu misalnya kemarin menulis sholatnya dengan SHOLAT, maka terus ke inian, ke mana itu? Ke bawah itu pakai kata seperti itu. Coba cara untuk merubah, misalnya di sini ada banyak kata-kata sholat itu apa namanya Okta, kamu tidak usah merubah satu-satu. Kamu tinggal klik replace yang ada di mana tuh? Yang ada di replace, klik, terus udah nanti nanti biasanya muncul apa tuh namanya pilihan misalnya kata salad ya salad itu udah ya udah ini kan itu nanti langsung berubah semuanya anak replace all namanya ya oke oke tunggu dulu ada yang mau berkomentar tentang paragrafnya Okta yang ketiga ini coba ibu pengen tahu Zaid Assalamualaikum Zaid 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 Iya, Bu. Ayo Zaid, Zaid, Ah, menurut iya, Bu. menurut kamu ini apa namanya paragraf yang ketiga ini bahasanya sudah benar? Apa ada yang bias? Apa bagaimana Zaid? Saya nggak tahu, Bu. Sudah, di ini aja, di review aja. Coba Ibu baca ya. Berbohong, jadi kalimatnya sudah bagus tuh, Okta. Jadi di apa paragraf sebelumnya itu sudah berbicara berbohong, bahwa akan masuk ke berbohong itu sudah cakep tuh ya, udah matching antara paragraf sebelumnya dengan paragraf yang akan kita bahas ini. Berbohong adalah pernyataan yang salah dengan tujuan orang lain percaya. Nah, coba menurut Zaid, ada yang perlu ditambah apa enggak? Apa sudah bagus menurut kamu? Zaid? Oke, menurut Cinta aja deh. Cinta? Cinta? Iya, Bu. Yo, menurut kamu ada yang perlu ditambah enggak Cinta? Berbohong adalah pernyataan yang salah dengan tujuan orang lain percaya. Ada yang perlu ditambah nggak Cinta? Apa misalnya konjungsi, dikasih konjungsi, dikasih tanda apa tuh namanya kata penghubung gitu, supaya kalimatnya nggak bias menurut kamu Cinta coba. Berbohong adalah pernyataan yang salah dengan tujuan orang lain percaya. Sudah bagus? Udah bagus kayaknya, Bu. Udah bagus. Siapa yang mau memberikan saran ke Okta? Mungkin perlu konjungsi. Bu, Oke, Muti, yuk Muti. kalau berbohong adalah perbuatan yang salah dengan tujuan untuk membuat orang lain percaya. Berbohong adalah pernyataan, perbuatan yang salah. Pernyataan. Oh, kalau Ibu lebih setuju pernyataan memang karena berbohong itu berupa kata-kata.
Ya, pernyataan yang salah. Ibu maksudnya begini, Nak. Berbohong adalah pernyataan yang salah dengan tujuan agar. Dengan tujuan agar atau supaya gitu ya. Agar aja deh. Agar orang lain percaya ya. Oke. Berbohong merupakan bukan suatu yang tidak sesuai dengan keadaan. Ini definisi berbohong ya. Kamu yang ngutipnya yang mana? Yang mana Okta? Yang kalimat pertama apa kalimat kedua? Yang kalimat pertama, Bu. Kalimat pertama, ya bagus. Jadi rata-rata anak-anak ide pokok dituangkan dalam kalimat utama dan kalimat utama itu rata-rata dalam karya ilmiah itu ditaruh di awal. Ya, di awal paragraf. Kalimat-kalimat selanjutnya itu supporting aja, mendukung ide pokok tadi. Ya, merupakan suatu, coba, yo siapa yang mau kasih saran ini? Merupakan suatu tadi berbohong adalah pernyataan. Sekarang dengan dengan bahasa yang lain, berbohong merupakan suatu. Ya, Mak. Apa Okta sendiri mau meralat, ya, Mak? Nih, kamu tidak konsisten di sini, Kak Ota. Coba perhatikan ya. Tahu konsisten nggak maksudnya? Tidak ajek, coba. Berbohong adalah pernyataan yang salah. Iya, karena berbohong itu kata-kata. Oke, bagus sudah kalimat pertamanya. Kemudian kalimat keduanya, berbohong merupakan suatu. Kamu tahu nggak suatu itu kata ganti buat apa? Jadi bahasa Indonesia ya, oh iya karena karya ilmiah itu anak-anak tidak boleh ada bahasa yang bias, tidak boleh ada bahasa yang enggak benar, namanya juga ilmiah ya. Pilihan katanya, diksinya itu harus benar. Dan kita akan belajar seperti itu. Enggak apa-apa yang dibahas masih punya kamu masih entar-entar, yang penting kamu ngerti gitu. Coba, suatu itu kata ganti buat apa? Yuk, siapa yang bisa aja deh biar cepat ya. Ini cowoknya Zaid doang ya. Yuk, Nadia coba. Ya, Nadia buka kameranya dong biar ibu apal. Coba menurut Nadia, suatu itu merupakan kata ganti untuk apa? Benda, Bu. Benda. Suatu itu kata ganti untuk benda, lebih condong ke benda. Sementara tadi di kalimat utamanya dikatakan berbohong adalah pernyataan. Nah, di sini ada namanya kalau bahasa Indonesia tidak ajek ya, atau misalnya kalau bahasa Inggrisnya tidak konsisten. Oke, yuk Okta sendiri coba ralat kalimat keduanya bagaimana nih? Bisa atau ada dibantu yang lainnya? Muti, coba Muti. Supaya ada konsistensi Muti. Mau digimanain kalimatnya nih Muti? Tetap pakai pernyataan. Iya, berbohong merupakan iya, pernyataan. Iya, karena apa? Harus konsisten. Jadi ketika kita mengutip nih anak-anak ya, kan kita kutip misalnya pendapatnya pakar si A, pakar X ya. Kata pakar X, berbohong adalah pernyataan yang salah. Ya, dengan tujuan agar orang lain percaya. Ini kata pakar sudah. Kalau kita itu mengutip dia, berarti kita sudah percaya bahwa definisi yang dia kemukakan di bukunya, di karyanya itu benar. Makanya kita kutip. Nah, ketika kita mau melanjutkan, akan membahas ini, maka kita harus konsisten dengan apa yang kita kutip. Jadi kalau kata pakarnya itu pernyataan, ya berarti pernyataan. Berbohong merupakan pernyataan yang tidak sesuai. Benar sudah sekarang. Sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Yang dapat menghilangkan kepercayaan orang lain dan merupakan perbuatan dosa besar. Dosa besar ini sudah masuk ke sudah masuk ke agamanya ya. Di sini perlu nggak kira-kira menurut kalian anak-anak Okta mengutip? Jadi bahwa bohong itu dosa besar itu perlu nggak dikutip? Dalilnya maksudnya, ngutip dalil. Jadi kalau misalnya kita mengatakan berbohong itu dosa besar, itu kita harus
memberikan penguatan kepada pembaca kita. Bilang dosa besar kok bilang dosa besar, dasarnya apa sih gitu. Harus ada dalil di sini ya Okta ya. Oke Iya, Okta. Bu. Iya, Bu. Oke, nanti dicari. Ada banyak kalau dalilnya berbohong banyak. Kamu searching, twing langsung. Kamu pilih yang sesuai konteksnya ya Okta ya. Iya, Bu. Oke. Nanti artinya juga jangan cuma ngutip Arabnya, tapi juga artinya. Oke. Ya, di samping itu berbohong dapat merugikan diri kita sendiri apalagi dalam melaksanakan sholat. Coba di sini. Ini maksudnya Okta apa ini? Berbohong yang bagaimana, Okta? Berbohong dalam sholat. Oh, akan dilanjutkan ke ini di inian ya, di alinea berikutnya ya. Oke, lanjut Iya, Bu. Okta. Oke, lanjut. Bagus ini sudah. Yuk, baca kalimat berikutnya. Dalam melaksanakan sholat, berbohong merupakan perbuatan tercela dan tidak patut dicontoh. Berbohong dalam sholat banyak disepelekan oleh manusia, dan ada beberapa dari kita yang mungkin pernah berbohong jika sebenarnya belum melaksanakan sholat tetapi menjawab sudah. Hal ini dijelaskan dalam surat Al-Ankabut ayat 2-3. Nah, Okta jangan alergi dengan Arab ya, harus dikasih ya ayatnya ya. Di Iya, sini Bu. ya. Iya, Bu. Oke. Terus lanjut. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Allahnya huruf besar, Okta. Ya, Allahnya huruf besar. Ya, maka Allah. Oke, coba naik ke atas lagi, Okta. Naik ke atas, Okta. Ya, siapa yang mau berkomentar? Kesesuaian dalil yang dikutip Okta dengan paragraf sebelumnya. Yuk. Yang lain. Oke, silakan. Ayo jangan takut-takut anak-anak. Kita berdiskusi namanya ya. Ya. Sofi, Assalamualaikum Sofi. Menurut Sofi, oke, menurut Sofi sesuai apa enggak? Tadi Kak Okta itu membicarakan di paragrafnya itu berbohong tentang sholat, berbohong tentang apakah dia sudah sholat apa enggak, itu berbohong. Terus dalilnya seperti ini. Menurut Sofi cocok apa enggak? Cocok, Bu. Hah? Cocok. Kalau nggak cocok bilang aja Kak Okta mah sabar. Nanti kita bantu cari yang lebih cocok ya. Ibu mau tanya satu-satu deh. Menurut Zaid cocok apa enggak? Zaid. Masih mikir katanya Zaid. Nanti Zaid bilang enggak tahu lagi ya. Ibu tanya Mutiara. Menurut Muti, cocok apa enggak? Dalilnya? Enggak tahu, Bu. Kamu tinggal baca Muti. Nih, paragraf nih. Dalam melaksanakan sholat, berbohong merupakan perbuatan tercela dan tidak patut dicontoh. Dicontoh ini kalau ini harus gabung, Okta. Ya. Berbohong dalam sholat banyak disepelekan oleh manusia. Dan ada beberapa dari kita yang mungkin pernah berbohong jika sebenarnya belum melaksanakan sholat tetapi menjawab sudah. Ini kalimatnya masih berantakan nih. Hal ini dijelaskan dalam surat Al-Ankabut. Nah, artinya seperti ini. Dan apakah mereka merasa akan dibiarkan dengan mengatakan kami beriman dan mereka tidak diuji gitu. Yo, menurut Muti, cocok apa enggak? Dalilnya.
Coba sekarang menurut Gendis, menurut Gendis. Iya, Bu. Yo, menurut kamu cocok apa enggak? Kata saya cocok sih, Bu. Cocok. Kata cocoknya itu di mana? Matchingnya itu di mana? Soalnya dia kan bilang kayak orang yang kayak belum sholat tapi ditanya terus dia bohong. Terus dalilnya tuh kayak orang yang ngaku dia beriman tapi dia bilang doang, nggak tahu benar atau enggak gitu, Bu. Nah, berarti kamu sudut pandangnya di situ ya. Ya, boleh aja. Orang itu anak-anak kalau diuji, misalnya kalian kuliah skripsi ya, yang penting kalian itu bisa mempertahankan pendapat kalian. Kalian lulus-lulus aja. Walaupun sebenarnya ada yang lebih cocok menurut penguji, misalnya menurut Bu Rumzil. Tapi ketika kalian bisa mempertahankan ya udah. Nah, namanya karya ilmiah itu apa tuh namanya? Kebebasan berpendapat, kemudian apa tuh namanya mengemukakan apa ide-idenya itu tidak masalah ya. Ada dijamin hak-haknya kamu ya. Oke, kalau misalnya menurut kamu cocok ya udah. Oke, ini sampai di sini saja Okta ininya. Apa namanya latar belakang masalahnya? Iya, Bu. Nah, harus ada tambahan yang menjelaskan bahwa ini loh yang akan kita bahas di penelitian saya gitu ya. Tambahin satu Iya, Bu. tambahin satu paragraf yang menjelaskan bahwa penelitian ini akan membahas ini gitu. Oke, Baik, Okta? Bu. Oke. Oke, Bu. Terima kasih banyak ya, Bu. Yuk sama-sama. Selanjutnya coba Ibu mau yang Zaid dulu deh. Paling ganteng nih grup ini yuk Zaid. Zaid, punya kamu bisa di share screen Zaid? Hah? Iya, Bu. Oke. Kayaknya seru punya Zaid nih dan ditunggu. Gimana caranya nih? Ini bisa belum, Bu? Oh, belum sayang, kamu belum share. Mana sini? Bisa nggak? Ya sambil menunggu Zaid, mungkin Bu Eva mau menyapa anak-anak dulu silahkan. Baik, terima kasih Bu Hajah waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak ya masih hadir. Berapa orang Ibu Hajah? 15 orang ya? 17 sama kita ya. Tadi luar biasa ya mereka membuat latar belakang masalah itu sudah kata-katanya sudah hampir gitu ya. Cuman mohon maaf tadi saya simak yang punyanya siapa Okta ya Bu Hajah ya. Mungkin dalam bahasa yang terakhir itu yang saya simak itu bahasanya masih belum, tinggal dirapihkan saja gitu ya. Iya, masih berantakan. Nah, revisinya itu saja, tinggal dirapihkan susunan kata-katanya. Artinya gini, maksud dia itu seperti ini, tapi mungkin merangkaikan bahasanya atau kata-kata atau kalimatnya masih apa ya? Masih belum pas gitu ya. Bukan tidak pas, belum pas, tinggal ini lagi dirapihkan lagi bahasanya. Dan intinya atau tujuannya membahas tentang berbohong dalam sholat itu sudah bagus ya, sudah ada dalilnya, sudah lengkap. Tinggal tadi mungkin koreksi dari Bu Hajah harus dicantumkan ayatnya biar lebih afdol gitu ya. Jadi ini ayatnya ini ditulis, ini ayatnya begini. Mungkin sedikit tambahan saja dari ayatnya, kemudian arti terjemahnya, dan sedikitlah kasih maknanya. Makna dari ayat itu apa gitu. Kalau boleh kan sekarang ada referensi tafsir gitu ya, mungkin untuk bait dalam satu ayat itu coba dicari kira-kira maknanya apa, singkat aja gitu. Mungkin itu saja masukannya ya Bu Hajah ya. Yang pertama mungkin tadi secara bahasa atau kalimat dirapihkan lagi, yang intinya ke situ, kemudian ditulis
ayat Al-Qur'annya di situ, jadi jangan terjemahnya saja gitu ya. Kemudian sedikit maknanya saja dari terjemah ayat tersebut gitu. Yang lainnya atau dalam mengungkapkan apa namanya tuh idenya di latar belakang masalah ini sudah bagus-bagus. Artinya mereka itu sudah ngalir, tinggal merapihkan kalimatnya saja gitu ya. Jadi semangat saja semuanya. Nggak usah takut, justru ini jadikan sebagai pengalaman ya, sebagai dasar bahwa kita akan membuat istilahnya proposal ilmiah itu ya. Proposal ilmiah itu ya, itu kita mau nggak mau harus punya sumber, harus punya acuan, harus punya apa sih namanya tuh kalau di perpustakaan itu ya, referensinya gitu. Jadi harus jelas referensinya, tinggal nggak apa-apa kalimatnya masih berantakan begitu kan gampang. Oh idenya ini tinggal merapihin aja gitu. Mungkin bahasa Indonesianya lebih main lagi, kalau di situ pelajaran bahasa Indonesia lebih main lagi di situ. Jadi silakan, mungkin konsultasinya tidak hanya sama kita saja ya, ini mungkin berhubungan juga dengan guru bahasa Indonesia. Jadi nanti kalau bagi yang ikut bimbel di luar kali ya, kan ada ya pelajaran bahasa Indonesia, coba didiskusikan dengan guru bahasa Indonesia, kira-kira kalimat yang pasnya itu bagaimana, itu seperti apa gitu ya nak ya. Baik, mungkin itu saja Bu Hajah, silahkan dilanjut lagi. Ya, terima kasih ya. Sama-sama. Ya, Zaid sekarang. Zaid, kenapa namanya dihapus? Ya, Bu. Gak apa-apa lah. Zaid, apa tuh namanya? Ini ketikan kamu ya, cara merapikannya, kamu blok semuanya, Ctrl A, coba Ctrl A aja. Terus klik ini nih Zaid, yang rata kanan rata kiri tuh Zaid. Yang ini bukan. Sebelahnya lagi. Nah, itu. Klik. Ini Bu. Nah, udah cakep kan? Dah. Sekarang tinggal alinianya nih. Perhatikan semua anak ya. Jadi cara membuat alinea ada yang menjorok ke dalam tulisannya, ada yang spasinya dipisahin seperti ini. Jadi boleh seperti ini anak-anak. Ya, model-model penulisan alinea, tanda bahwa ini satu alinea, ada yang kalimat pertamanya itu menjorok ke dalam. Kalau dulu masih zamannya mesin ketik itu anak-anak hitung 7, ya, bukan ya, tap ya. Nah, itu. Kalau sekarang ada yang seperti Zaid ini, boleh ya, oke. Oke Zaid, B-nya tuh masih nongol. Nah, kalau inian, kalau itunya Zaid, kalau judulnya udah bener di tengah. Kalau judulnya, judulnya di tengah. Oke, ya, yo Zaid mulai. Tidur saat khutbah Jumat. Banyak di antara kita yang sering tertidur pada saat khutbah Jumat dan tanpa disadari. Tunggu dulu Zaid. Nih, yo pakar bahasa nih keluar nih, yo. Jumat itu anak-anak penulisan yang apa sih namanya sih? Yang baku itu anak-anak ternyata Jumat. Tidak ada aksen di atas, itu tidak ada. Tetapi apa namanya, kalau Burumzil itu suka memberikan spasi, tapi tidak ada aksen sekarang sudah. Ya, jadi itu dibuang Zaid aksennya. Sama juga di judulnya itu juga. Tapi kasih spasi. Jadi tidak di bahasa Jumat. Jumat aja. Ya, bagus. Ya, tapi kalau di bahasa Indonesia yang apa tuh namanya baku itu ternyata tulisannya Jumat. Ya, oke. Lanjut Zaid. Dan tanpa disadari kita terbangun saat sholat Jumat ingin dilaksanakan. Oke, tunggu dulu. Ya, tanpa kenapa huruf besar Zaid? Hah? Tanpa kenapa huruf besar? Coba. Huruf kecil nih Bu. Oh, kecil lah. Memangnya kenapa? Huruf besar itu di awal kalimat aja. Ya, dan kita terbangun saat sholat Jumat ingin dilaksanakan. Oke, lanjut. Khutbah Jumat. Khutbah Jumat juga termasuk salah satu rukun sholat Jumat yang wajib dikerjakan. Jika kita meninggalkannya. Zaid, ayo kita praktek dulu nih. Perhatikan yang lain supaya bisa mengubah kata-kata Jumat, supaya Zaid tidak mengubah satu-satu. Tidak usah diblok.
Ini aja, klik yang di kanan atas yang tulisannya replace Replace ini, all. Bu. Ya, coba. Kamu ketik tulisannya J Jumat yang pakai aksen. J-nya huruf besar, J-nya huruf besar. Kamu nulisnya J-nya huruf besar kan? Nih perhatikan yang lain ya, kalau ada kata yang mau dirubah, oke. Terus replace with diisi Jumat tanpa aksen. Huruf besar juga kan? J-nya gede, Bu. J-nya gede, Bisa main. J-nya gede tapi nggak pakai aksen. Ya, Bu. Oke, replace all sekarang. All. Oke. Nah, ternyata ada berapa? Ada 11 yang sudah dirubah sama Zaid ya. Oke, itu caranya kalau mau ngedit satu kata anak-anak yang mau diseragamkan penulisannya ya. Oke, lanjut Zaid. Jika kita meninggalkannya dapat menyebabkan kelalaian sholat Jumat hingga menyebabkan sholatnya tidak sah. Tunggu dulu. Harus dipahami seperti yang dikutip dari lamaislampost.com bahwa sengaja tidur di tengah-tengah khutbah Jumat itu tidak boleh. Tunggu Zaid, tunggu dulu. Kamu harus direview dulu Kak, apa tuh namanya? Alinea pertama dulu. Jangan buru-buru, sabar ya. Nih. Kamu di alinea pertama mau cerita apa dulu Zaid? Ibu mau tanya ide pokoknya apa kamu? Ibu mau tanya dulu. Itu Bu, apa yang khutbah Jumatnya? Yang khutbah Jumat banyak yang tidur kan? Yang di kalimat pertama gitu kan ya? Ya banyak di antara kita yang sering tertidur pada saat khutbah Jumat. Coba Zaid, kalau ibu yang baca Zaid, terus kamu pakai kata-kata kita, matching apa enggak? Kan kita itu termasuk pembaca, sementara pembacanya ada cewek, ada ibu-ibu, ya, ada anak kecil, ada orang sakit. Jadi kita itu harus diganti Zaid, ya. Apa coba yang paling tepat? Yo, sumbang saran yang lainnya. Banyak di antara apa tuh? Yo. Laki-laki dewasa yang sehat ya, Bu. Itu lengkap banget ya. Kalau diganti dengan jamaah, lebih simpel apa enggak? Laki-laki jamaah. Banyak di antara jamaah sholat Jumat lah, jamaah tidak pakai aksen ya. Banyak di antara jamaah sholat Jumat gitu. Ya kan? Ya, jadi sudah lebih ini. Kalau kita, masalahnya ibu tidak sholat Jumat kan? Spesifik ya. Banyak di antara jamaah sholat Jumat yang sering tertidur pada saat khutbah Jumat. Dan tanpa disadari kita terbangun. Kitanya buang Zaid. Oke, karena pembaca itu belum tentu sholat Jumat. Iya, buang kitanya. Oke. Dan tanpa disadari terbangun saat sholat Jumat ingin dilaksanakan. Bukan ingin, akan kalau menurut Brumzil ya, akan dilaksanakan. Oke. Ya, seperti itu anak-anak kalau bikin kalimat ya. Khutbah Jumat juga termasuk salah satu rukun sholat Jumat. Coba, kalau ada juga berarti kan ada kalimat sebelumnya yang mengatakan bahwa itu juga rukun sholat. Di sini kan enggak ada cerita rukun sholat, baru sekarang. Jadi tidak usah enggak harus pakai juga Zaid. Ini ya? dihapus Bu. Iya, khutbah Jumat termasuk langsung ya. Termasuk salah satu rukun sholat Jumat yang wajib dikerjakan. Coba ibu mau tanya, di sini ada pemborosan kata apa enggak? Ya. Nadia, menurut kamu, khutbah Jumat termasuk salah satu rukun sholat Jumat yang wajib dikerjakan. Coba, ada pemborosan kata apa enggak Nadia? Nadia. Oke, kalau enggak Cinta deh. Dari tadi Cinta belum kasih saran-saran. Iya Bu. Nah, ya menurut Cinta, ini kalimatnya efektif, ada yang boros, ada kalimat yang kata yang tidak perlu. Kalau rukun kan udah wajib ya Bu, jadi bagus. Iya, begitu caranya, bagus ya. Jadi kalau sudah dikatakan rukun, ya itu ya sudah wajib Zaid. Ya, coba Cinta, sarannya bagaimana jadinya Cinta?
khutbah Jumat termasuk salah satu rukun sholat Jumat. Mewajibkannya nggak usah kayak rukun. Iya, jadi dihapus aja Zaid. Yang wajib dikerjakannya dihapus Zaid. Karena kalau sudah, Yang ini, Bu. karena kalau rukun itu sudah wajib. Ya sampai situ aja. Oke. Nah, jika kita meninggalkannya dapat menyebabkan kelalaian sholat Jumat hingga menyebabkan sholatnya tidak sah. Ini maksudnya Zaid itu mau mengatakan bahwa kalau kita itu hanya mengikutinya atau bahkan ngobrol gitu ya, itu saja sudah lalai gitu kan ya. Apalagi nanti bisa bisa tidak sah kalau misalnya ngomong gitu kan ya, keluar omongan. Ini bahasanya kurang ini nih, kurang pas menurut Bro Sini. Khutbah Jumat jika ada kelalaian kali ya Bu ya? Iya, jika kita meninggalkannya dapat menyebabkan sholatnya tidak sah karena kan rukunnya tidak dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi berarti tidak sah. Iya, langsung begitu aja Zaid. Ya, jika kita meninggalkannya dapat menyebabkan sholatnya tidak sah. Jika kita meninggalkannya maka sholat Jumatnya tidak sah. Ya, menyebabkan sholatnya dihapus dulu, Bu. Nggak usah pakai menyebabkan ya. Ya, jika kita meninggalkannya, maka sholat. Maka sholat Jumatnya. Sholat Jumatnya tidak sah. Kita meninggalkannya maka sholat Jumatnya tidak sah. Itu habis sholat N-nya buang, Zaid. Oke. Ya. Tidak sah titik. Banyak di antara jamaah sholat Jumat. Banyak di antara jamaah. Ya, yuk lanjut ke alinea kedua, Zaid. Harus dipahami seperti yang dikutip dari laman islampos.com bahwa sengaja tidur di tengah-tengah khutbah Jumat itu tidak boleh. Gak usah pakai kata harus dipahami kali ya. Islam Post itu emang hurufnya kecil semua, Zaid. Iya, Islam, oke, ya itu berarti emang alamat itu ya, alamat apa tuh ya, internet gitu ya, web ya. Oke. Alamat email. Alamat web. Terus lanjut. Jamaah diperintahkan diam ketika imam menyampaikan khutbah. Jamaah sholat Jumat juga dilarang untuk duduk sambil memeluk lutut karena dikhawatirkan akan tertidur. Hal ini juga bisa membuat wudunya batal lalu tidak sampai mendengar khutbah. Hadis yang dimaksud adalah dari Sahal bin Mu'az, dari bapaknya ia berkata. Oke. Kita mulai alinea kedua. Siapa yang mau komentar dulu nih? Yang mau bantu Zaid? Membuat paragrafnya menjadi lebih efektif. Yuk. Gendis ada inian? Ada ide? Belum. Muti? Harus dipahami. Nah, itu kira-kira perlu apa enggak itu kata-kata harus dipahami? Barangkali nggak usah pakai itu kali ya, nggak usah pakai iya. Karena ini kan latar belakang masalah ya. Ya. Jadi kamu mulai aja dari dikutip dari laman islam.com gitu, Zaid. Jadi itu ini dihapus, Bu. Iya, dikutipnya jangan dihapus. Dari yang aja. Ya, D-nya huruf besar. Ya, langsung. Ya, dikutip dari laman kurang N-nya ini. Oke, dari laman. Nah, kamu tahu laman kan anak-anak ya? Laman itu ya yang ada di internet itu namanya laman. Bahwa sengaja tidur di tengah-tengah khutbah Jumat itu tidak boleh. Ya, ini karena berupa kutipan ya. Jamaah diperintahkan diam ketika imam menyampaikan khutbah. Ini titik kan Zaid ya? Jamaah diperintahkan diam ketika imam menyampaikan khutbah, titik kan?
Berarti J-nya huruf besar lagi, Zaid. Jamaah sholat Jumat juga dilarang untuk duduk sambil memeluk lutut karena dikhawatirkan akan tertidur. Ya, hal ini juga bisa membuat ini nih. Hal ini juga bisa membuat wudhunya batal lalu tidak sampai ini nih, ini harus dibongkar nih. Hal ini juga bisa membuat wudhunya batal lalu tidak sampai mendengar khutbah. Yo, siapa yang mau kasih saran? Kalimat hal ini. Yo, coba. Kaisya, yo, menurut Kaisya. Kaisya ada ide? Kaisya, oke. Anggi nih, Kak Anggi nih, yo. Menurut Anggi, nih, hal ini juga bisa membuat wudhunya batal lalu tidak sampai mendengar khutbah. Ibu ngerti maksudnya. Jadi kalau lututnya itu dipegangin begini ya, di samping nanti bisa tertidur, nanti wudhunya batal juga karena kan tidak nempel tuh pantat di lantai ya. Bu, ini angin komentarnya, Bu. Bentar, Ya, Aufa deh, menurut Aufa. Enggak apa-apa, Anggi. Ya. Aufa, menurut Aufa bagaimana? Ada ide Aufa? Enggak ada, Bu. Enggak ada. Yang punya deh siapa yuk? Fayaza nih. Oh, dari tadi yuk. Fayaza. Menurut Fayaza. Ayo anak-anak. Di sini kita ini anak-anak saling kasih masukan yuk. Fayaza? Iya, Bu. Ya, menurut kamu nih. Nih kalimatnya nih kurang Ibu ngerti sama maksudnya, cuman kalimatnya itu. Hal ini juga bisa membuat wudhunya batal, lalu tidak sampai mendengar khutbah. Ya, menurut Fawaza gimana ini enaknya? Karena kalau sampai tertidur maka wudhunya menjadi batal gitu. Tuh udah dikasih tahu sama Bu Eva aja dah, yo. Biar gak lama-lama Zaid, ya. Jadi seperti itu Zaid. Kamu ngerti Ibu sama maksud kamu, tapi secara bahasa itu kurang kalimatnya, tinggal mengolah kalimatnya. Iya benar ya. Ya, duduk sambil Dari mana Bu yang diganti? Karena dikhawatirkan akan tertidur. Ya, tertidur sehingga hal ini tertidur koma sehingga wudhunya batal dan ini dihapus dulu ya Bu? Iya, hapus dulu. Ya, sampai sehingga wudhunya batal benar. Dan lalunya ganti dan. Wudhunya batal dan bukan sampai Zaid, dan tidak bisa, orang tidur ya tidak bisa mendengar khutbah ya. Dan tidak bisa. Sekarang agak bagus sudah ya. Nanti kalau ada ide lagi silakan dikoreksi lagi ya. Mendengar khutbah Jumat ya oh ya, khutbah Jumat ya, biar lebih inian. Nah, hadis yang dimaksud ini cara masuk ke kalimat selanjutnya itu kurang bagus Zaid. Mutburumzil ini hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh gitu. Ya. Ganti ya. Hal ini sesuai dengan hadis dari langsung hadis dari ya Bu. Hadis itu kan sudah ada darinya, itu buang, itu yang dimaksud buang. Buang. Ya, hadis dari Sahal. Ya, coba Ibu mau tanya, Gendis, coba perhatikan penulisan hadis itu huruf besar apa huruf kecil? Kalau dalam kalimat
Kalau saya kemarin huruf kecil. Kecil ya, kecil. Hadisnya huruf kecil, Zaid. Ya, huruf kecil ya. Hadis. Ya berkata, oke. Ya. Kalau arti anak-anak itu biasanya dicetak miring ya. Ya gendis ya. Iya, Nah, Bu. jadi kamu blok mulai dari artinya itu sampai inian itu di italik. Ya Yang di ini Bu, blok. dari sini. Terus sampai ininya ya gendis ya. Sampai kutipannya ya gendis ya. Iya, saya kemarin. Ya, di italik. Ya, itu menandakan bahwa itu aslinya bukan bahasa Indonesia gitu anak-anak ya. Jadi cetak italik itu untuk bahasa-bahasa yang dari luar. Selain bahasa Indonesia, itu biasanya ditandai dengan cetak italik. Misalnya kita mau bilang share, di share. Share-nya itu di italik ya, dimiringin. Oke, lanjut Zaid. Coba baca artinya Zaid. Langsung ke artinya Zaid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang dari duduk dengan memeluk lutut pada saat imam sedang berkhutbah. Hadis riwayat Tirmizi nomor 514 dan Abu Daud nomor 1110. Ya, coba. Rasulullah itu SAW-nya kan gede Zaid. Jadi sallallahu itu S-nya gede. Ya, alaihi itu A-nya gede. W-nya juga gede. S gede, A gede, makanya disingkat itu SAW, SAW-nya gede. A-nya gede, W-nya gede. Ini Bu. Ya, W-nya gede. Wasallam itu gabung. Wasallam, gabung. Jangan oke, bagus ya. Lanjut ke kalimat ke alinea berikutnya. Bagaimana cara agar kita tidak sampai tertidur pada saat khutbah Jumat berlangsung? Ada beberapa cara agar kita tidak tertidur pada saat khutbah berlangsung. Nah, coba Bimo tanya dulu. Zaid, yang kamu sebutkan ini, kamu itu bikin sendiri apa ngutip? Bimo tanya dulu. Tapi saya lupa kutipannya hilang. Kan udah dikasih tahu sama Kak Gendis kemarin caranya untuk. Iya Bu, kan ngutipnya sebelum itu ngasih tahu Bu. Ya enggak apa-apa ya. Jadi nanti kalau sudah ketemu ya, sekarang enggak apa-apa Zaid, namanya juga belajar ya. Nanti di sini kata-katanya bukan ada beberapa. Menurut titik-titik gitu kan ya, menurut Profesor Doktor titik-titik gitu kan ya. Ada beberapa cara gitu Zaid ya. Menurut Profesor Doktor titik-titik dalam bukunya atau dalam tulisannya atau dalam karya ilmiahnya gitu. Nah, ada beberapanya berikut gitu. Tapi nanti kalau ketemu ya, menurutnya huruf besar. Ya, sekarang titik-titik aja dulu sambil dicari ya. Karena kamu itu mengutip. Nanti kalau misalnya kamu tidak cantumkan, pas yang baca karya ilmiah kamu adalah yang menulis 1 sampai 7 ini ya. Dia kok dia tidak cantumin saya gitu gitu ya. Itu hak cipta itu namanya ya. Menurut titik-titik cara. Tadi kan ada beberapa caranya, mana? Cara agar kita boleh seperti itu. Menurut titik-titik, cara agar kita tidak tertidur pada saat hujan Jumat adalah gitu. Adalah boleh ya. Oke. 1, baca Zaid. 1. Sebelum berangkat sholat Jumat ini pakai di nggak Bu? Apa? Pakai di. Diusahakan. Diusahakan boleh. Ya, Zaid, kamu kalau numbering seperti ini harus lurus dengan awal dari awal dari alinea. Tahu nggak caranya? Diblok dulu semuanya 1 sampai 7. Oke. Sampai 8 ya. Terus geser kursornya yang di atas nih. Yang di atas tahu kursor nggak? Yang ada di penggaris, yang ada di rulernya. Yang ada di itu yang ada panjang di atas. Bukan yang sebelah. Ya benar, geser. Terus geser.
Nah, Nah, yang itu dulu Zaid, yang digeser Zaid, yang Hah? yang itu yang di kamu, yang di atasnya, yang Di lurus atas. sama yang lurus dengan angka, Satunya. Yang ini, Bu. Eh, Angka satunya. ya. blok dulu semuanya sampai 1 sampai 8. Enggak, Bu, nggak bisa, Bu. Angkanya, Bu. Enggak, kan Apa-apa. ada ininya di ruler itu ada yang ada di atas tuh Zaid. Kalau kamu tadi kan menggeser yang bawah, geser yang atas, Gimana? Ini. Ya itu, oke. Ini, Bu. Nah, bagus. Itu geser dikit lagi. Udah. Eh. Nah, kelebihan. Tarik lagi. Ya, kasih ini. Ya udah cakep lah. Dah. Yuk. Nah, begitu caranya ya. Karena ini berupa rincian anak 1 sampai 8 adalah itu kasih titik 2 Zaid. Jadi karena bukan cuma 1, titik 2. Itu menandakan bahwa ada banyak. Oke. Yuk, dibaca Zaid nomor 1. 1. Sebelum berangkat sholat Jumat, diusahakan mandi junub terlebih dahulu agar badan segar dan sejuk. Tunggu dulu, Bu Eva, kok mandi junub? Mandi sunnah, Zaid. Mandi Enggak. sunnah, Zaid. Di kutipannya kayak gitu, Bu. Oh Salah gitu. itu. Kalau mandi junub itu mandi wajib. Dalam bahasa fikihnya. Nggak apa-apa deh Zaid, kamu ganti walaupun kamu ngutip itu salah kali. Tipu dia. Kamu ganti mandi sunnah aja. Nah, gitu. Mandi sunnah. Sunnah. Double N, Zaid. Sunnah. Double N. Nah, gitu. Nah, yo. Nomor 2, silakan. 2. Kalau masih mengantuk, maka jangan sarapan terlalu banyak paginya, karena sarapan terlalu banyak akan membuat kamu mengantuk. Nah, ya namanya mengutip ya nggak apa-apa ya, yuk. Tapi Sama lagi satu lagi, minum kopi dulu sebelum Jumatan. Ini, Bu, ada, Bu. ada ya. Yuk, lanjut nomor 3. Lanjut. Jika kamu memiliki waktu yang luang atau kosong sebelum sholat. Zaid, yangnya enggak boleh disingkat. Nah, pokoknya jangan ada yang disingkat-singkat ya. Yuk, lanjut. Nah. Yang dari mana? Di nomor 3. Ya. Jika kamu memiliki waktu yang luang atau kosong sebelum sholat Jumat, maka tidur dulu sejenak sebelum sholat Jumat bisa jadi salah satu solusinya. 4. Kalau ketiga cara di atas masih gagal, mungkin salah satu cara yang sedikit ampuh adalah meminum kopi sebelum berangkat sholat Jumat. Jangan dibekal ya kopinya ya. Terus. 5. Datang lebih awal, duduk di depan atau dekat mimbar. Jangan duduk di dekat tiang atau di belakang sambil bersandar di tembok. Bagus. 6. Kalau kamu masih mengantuk, geser tempat duduk atau ganti tempat duduk kalau masih ada yang kosong. Atau kamu bisa mengambil air wudhu dan berwudhu lagi. 7. Kalau ada ini salah nih. Anda. Ganti. Kalau kamu tetap mengantuk, maka bawa catatan dan catat isi khutbah. Hal ini diperbolehkan oleh para ulama. 8. Harus punya niat yang kuat bahwa pada saat khutbah nanti ingin benar-benar memahami isi khutbah, mendengarkan ceramah dan tidak akan mengantuk tanpa komitmen dari awal. Kamu akan mengantuk nantinya. Oke, ya udah sampai di situ aja. Iya. Sebagai latar belakang masalah Zaid, kamu harus menambah alinea lagi yang menjelaskan bahwa pada penelitian ini saya akan membahas ini gitu Zaid ya. Ditambah 1 alinea lagi ya Zaid ya. Ya, jadi sama seperti Okta, ditambah 1 alinea lagi yang menggambarkan bahwa pada penelitian ini saya akan membahas tentang ini gitu. Oke Zaid? Oke, bagus sekali Zaid ya. Kutipannya sudah bagus, tinggal dicari tadi referensinya itu siapa. Oke. Sampai di sini dulu mungkin ya Bu Eva ya, sudah jam 3 sudah asar ya.
Ya, Ibu ingatkan lagi kepada yang lainnya, jangan takut-takut untuk bergabung dengan eskul riset keagamaan karena nanti kita belajar bersama-sama. Kalau Ibu tidak bisa nanti tanya ke kalian ya. Oke, jangan ini dulu, dibuka dulu kameranya, tidak akan kita tutup dulu nih. Takut ada yang kabur. Buka dulu kameranya, kita foto dulu yuk. Ya. Tidak harus pakai jilbab hari Jumat, nggak apa-apa deh. Yang penting on cam. Jilbab. Ya, yang penting on cam. Ada yang jilbabnya ini misalnya ketelisun. Yuk, agak cepetan dikit. Ayo. Afiko. Sofia. Ini Zaid paling keren, paling ganteng di grup kita. Ya. Mana Zaid? Ibu pengen lihat Zaid. Tadi ada Ihsan, tapi Ihsan keluar kayaknya. Berdua tadi cowoknya sama Ihsan, tapi Ihsan sudah nggak ada lagi. Ayo, Cinta bisa buka kamera. Rajwa, ayo buka kameranya. Masih pada pakai kerudung. Ya, nggak apa-apa ya, ditunggu. Zaid, ayo kamera. Ini dia. Ya. Fayaza bisa ditunggu nggak? Farah. Yuk, ayo Cinta. Oke. Rajwa cepetan. Orang ada di sebelah. Ya udah yuk. Ditahan ya anak ya. Yuk, Fayaza kurang ke atas. Yuk. 1, 2, 3. Oke anak-anak, makasih banyak ya. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita diberi kesehatan, bisa bertemu lagi di Jumat yang akan datang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama-sama Nana.